warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan Ibu Dr. Anda Salimah di tahun pelajaran 2020-2021. Ibu akan memberikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 9 ini dalam materi perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa. Baik anak-anak, mari silahkan materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya, yaitu menelaah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, Ibu akan membacakan materi yang akan kalian terima, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama, pengertian dinamika. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Keempat, arti dinamika dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila di era awal kemerdekaan, masa Orde Lama, dan periode 1945 sampai 1950. Inilah materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan kita yang pertama kali ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dinamika. Dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berlangsung. Kemudian Pancasila, sebagaimana kalian ketahui bahwa terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, yang artinya Pancasila, sila adalah prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan secara resmi menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan memasuki penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu penerapan Pancasila di awal kemerdekaan Indonesia. Di sini yaitu bahwa pada Orde Lama yang kalian sudah ketahui bahwa pada tahun 1945 sampai 1966. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas Pancasila tahapan Orde awal kemerdekaan, yang mana pada masa ini seluruh bangsa Indonesia bertekad untuk mematukan atau menyatukan nasib bangsa sendiri dan baru lepas dari penjajahan. Dan pada masa ini pula bahwa Pancasila sebagai dasar negara banyak menghadapi berbagai masalah. Upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut antara lain ada beberapa pemberontakan. Di sini coba lihat gambar
PKI, yang mana pemberontakan pertama yaitu PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Coba perhatikan gambar tersebut. PKI ini tujuannya adalah untuk mendirikan negara yang berideologi komunis. Jadi ada Pancasila, kemudian PKI, dia mau merubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, diinginkan oleh orang-orang PKI menjadi berideologi komunis. Pemberontakan yang kedua ini DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo. Apa tujuan pemberontakan daripada Darul Islam Tentara Islam Indonesia? Nah, tujuannya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kedua pemberontakan tersebut yaitu PKI dan DITII yang menginginkan menggantikan Pancasila dengan ideo yang lainnya. Ya, dari tahun 1945 sampai 1950. Dan tentunya ditandai dengan lahirnya ideologi liberalisme. Liberalisme ini kalian mungkin pernah mendengar apa sih arti daripada liberalisme? Liberalisme ini adalah kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan bagi suatu kehidupan masyarakat, bebas di dalam berpendapat, bebas di dalam berorganisasi, dan bebas di dalam berekspresi. Dari kedua pemberontakan baik PKI dan DITII ini di Pulau Jawa, sampai terjadi pemberontakan di luar Pulau Jawa, yaitu RMS. Apa RMS? Coba lihat gambar sini. RMS ini adalah Republik Maluku Selatan yang diketuai oleh Christian Robert Stephen Soumukil. Apa tujuan daripada pemberontakan ini? Yaitu tujuannya untuk membentuk negaranya sendiri. Dia ingin membentuk negara sendiri, ya, tanpa di bawah naungan NKRI. Selanjutnya gambar PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang berdiri pada tahun 1957 sampai 1958, atau yang dikenal dengan rakyat semesta dan disingkat menjadi Permesta. PRRI ini dipimpin oleh Saripudin Prawira Negara dan Pance Samuel. Tujuan daripada PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yaitu untuk mengoreksi pemerintahan pusat. Siapa pemerintahan pusat itu? Yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno.
pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno, yang mana mereka tidak menginginkan bahwa Soekarno adalah menjadi presiden seumur hidup, ya, tidak menginginkan Soekarno menjadi pemimpin atau presiden seumur hidup. Kemudian selain ada RMS, PRRI, dan juga ada APRA. APRA yaitu pada tanggal 15 Januari 1945. Apa sih APRA itu? APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling. Tujuan daripada APRA ini yaitu untuk mempertahankan negara federasi. Apa sih federasi itu? Masih ingat kalian? Federasi adalah Indonesia Serikat. Nah, ini ya. Jadi dari pemberontakan yang ada untuk atau yang tidak senang dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, inilah yang dikatakan masalah-masalah yang dihadapi atau banyak upaya-upaya untuk menggugurkan atau yang tidak suka dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, dari gambar-gambar pemberontakan yang tadi ditunjukkan kepada kalian, dan juga ini ada perubahan bentuk dari RIS ke Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, ini materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama kita kali ini. Mudah-mudahan dari materi yang barusan Ibu sampaikan dapat menambah wawasan kita, atau kalian dapat memahami bahwa Pancasila yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara, walaupun baru negara kita baru merdeka, namun banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Sekian dari penjelasan Ibu. Namun sebelum Ibu akhiri pertemuan kita kali ini, nanti kalian akan mendapatkan tugas dari yang tadi Ibu sampaikan, yaitu beberapa pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.